3 negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden? That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam 1 kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau. Dan yang berikutnya, yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai rekam jejak calon presiden, terutama Pak Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran ini masih muda, usia 36 tahun, dan saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, belum genap 4 tahun teman, tetapi beliaunya sudah diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan ada keputusan sebelumnya, yaitu keputusan di MK yang ini bisa mengantarkan Gibran menjadi calon wakil presiden, karena syarat menjadi calon presiden wakil presiden usia 40 tahun atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih lewat pemilu. Itu inti dari keputusan MK, sehingga ini yang mengantarkan Gibran menjadi calonnya Pak Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu tidak salah kalau publik itu membicarakan terkait Gibran. Bagaimana sih kapasitas Gibran, kok dia sendiri itu loh maju menjadi calon wakil presiden? Apa pengalamannya, apa kapasitasnya, historisnya apa? Nah, kalau kita melihat histori Gibran secara sekilas teman, Gibran itu pernah menjadi pengusaha martabak, kemudian maju menjadi wali kota Solo, kemudian ini melangkah menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Itu kalau kita lihat rekam jejak. Bahkan teman, Gibran itu kalau ada yang tanya terkait misi-misi, ini disuruh tanya ke jubirnya, seperti halnya video yang satu ini. Teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bahaya tak? Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Gibran yang menyerahkan kalau ada yang tanya terkait visi misi diserahkan kepada jubir. Nah, menurut pendapat saya, seorang calon wakil presiden atau bahkan calon presiden harus menguasai misi-misi yang diusungnya untuk maju di 2024, harus menguasai dan tidak perlu diserahkan kepada juru bicara. Nah, kalau diserahkan juru bicara berarti dia itu ada dua teman, memang dia itu sibuk atau memang tidak menguasai visi misi. Nah, sebaiknya seorang calon presiden dan wakil presiden harus menguasai misi-misi yang diusungnya untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, mengenai rekam jejak ini ada satu video yang juga cukup menarik dari Pak Anies Baswedan ketika diberondong pertanyaan oleh para mahasiswa. Tetapi Pak Anies menjawabnya dengan tenang dan dijawab tuntas oleh Pak Anies Baswedan. Nah, bagaimana jadinya kalau pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan kepada Gibran? Mampukah Gibran menjawab? Karena di situ ada yang bertanya pakai bahasa Inggris. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini. What is the best advice you've ever received? What is? The best advice you've ever received? We should always stay as member of the global community. Mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis moneter atau pandemi? Krisis moneter. Bagaimana menurut Bapak, apakah Indonesia harus jago kandang atau jago dunia?
Indonesia harus tuan rumah di negeri sendiri dan jago di dunia. Baik. Siapa diplomat atau Menlu versi Bapak yang jadi role model? Nomor 1, Agus Salim, Bapak diplomat Indonesia. Kedua, boleh berapa kan? Kedua, saya kagum dengan Muhammad Rum. Kemudian yang ketiga, Pak Muhtar Kusumaatmadja yang berhasil mendapatkan UN Clause. Dan yang tidak kalah penting adalah salah satu orang yang sebenarnya berpotensi jadi sekjen PBB, tapi karena ada beberapa persoalan adalah Bapak Ali Alatas. Itu role model. Okay. Di mana posisi anak muda dalam kebijakan luar negeri di periode Bapak nanti? Menjadi salah satu, seperti saya sampaikan tadi, anak muda harus menjadi bagian dari diplomasi dunia. Apa yang mereka kerjakan melalui digital atau non-digital, negara harus memfasilitasi. 3 negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam 1 kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau. Dan yang berikutnya, yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. And the second is, Palestina merdeka dalam berapa tahun? 10, 20, atau 50 tahun kalau menurut Bapak? Ya, gini, berapa tahunnya hanya Tuhan yang tahu. Oke? Tetapi seperti Indonesia dulu, tahun 28 kita deklarasi Sumpah Pemuda. Kemudian kita berjuang, waktunya panjang. 08 kita Sumpah Budi Utomo dengan Kebangkitan Nasional. Kalau saat itu ditanya kapan Indonesia merdeka, kita belum tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang selalu dukung Palestina supaya kita menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan Palestina merdeka. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, apa saja 5 negara strategis bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional? Pertama, dari aspek ekonomi, kita memiliki partner strategis. 1 adalah Cina, Jepang, kemudian Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura. Itu dari aspek itu. Kedua, aspek kebudayaan, aspek sosial, keagamaan. Maka kita punya hubungan yang intensif antara Indonesia dengan negara seperti Saudi Arabia, di mana jutaan orang Indonesia datang ke sana untuk kegiatan keagamaan. Lalu kita juga menyaksikan di dalam kapasitas hubungan internasional, Australia adalah mitra yang penting di dalam konstelasi internasional. Kira-kira begitu jawabnya. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah kita dapat mencapai tujuan bersama dunia untuk mencapai suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius? Nampaknya 1,5 derajat Celcius itu sudah tidak lagi mudah dijangkau. Seperti saya sampaikan tadi, kita nampaknya kondisinya mengarah pada 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Tapi menurut kami, semua kesepakatan global tentang lingkungan hidup harus dilaksanakan, dan salah satu kunci utamanya adalah kawasan urban. Jadi menurut kami kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu, karena konsekuensinya ada pada Indonesia dengan negara kepulauan. Cuman angka 1,5 nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Which is more important to Indonesia, the G20 or ASEAN? The ambassadors are looking at you now. Benedetto. Yeah, ambassadors and friends, can you take off your headset, Pak? No, just kidding. Just kidding. Ya, I think menurut saya dengan Indonesia sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang bersahabat, kita harus menjaga prioritas pada ASEAN. And if
easy one. Tapi ini kan selalu begini. Ini bukan apa mutually eksklusif. Tapi kalau ditanya harus milih, ASEAN dulu baru G20. Apa tuh mutually eksklusif itu bahasa Indonesianya apa? Mutually eksklusif. Anybody know? Mutually eksklusif itu gini, kalau ambil yang satu berarti enggak yang satunya. Itu mutually eksklusif. Tapi kalau ini sebetulnya prioritas. Ini juga, ini iya, tapi urutannya berbeda. Gitu kira-kira. Yuk. What was your favorite subject at school? What was my favorite subject when I was in school? Satu, sports. Iya, saya ini dulu pegulat loh. SMA saya ikutnya gulat gitu. Iya, I am a wrestler and I spend a lot of time. Dan kalau wrestling itu, kalau olahraganya luar biasa latihannya, bangganya itu kalau dibilang gini, Den, good, you're animal. Coba bayangin, dibilang binatang itu bangga gitu. Karena kalau wrestling itu kuat sekali. Nomor satu sports, yang kedua saya senang sejarah, yang ketiga like it or not saya senang matematika. Baik, apabila Bapak bisa makan malam dengan 3 orang, baik secara historical, fictional, ataupun selebriti, siapa yang akan Bapak ajak makan malam? Berapa orang? 3 Pak. 3 orang makan malam. Oke, ini boleh fiksional? Boleh Pak. Boleh betul-betul imajinasi total? Iya Pak. Nggak harus hari ini ya? Nggak harus Pak. Jangan sampai salah gitu kan kita. Ini nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Nomor 1. Lo boleh milih kan? Nomor 1. Yang kedua saya akan ngobrol sama Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kemudian yang ketiga saya akan ngobrol dengan, ini salah satu orang yang saya pernah datangi rumahnya, Mahatma Gandhi. 3 itu. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup cerdas dari mahasiswa. Ini pertanyaan spontan tetapi jawabannya juga spontan dari Pak Anies Baswedan. Ini rekam jejak dari Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu saya melihat Pak Anies ini memang layak untuk menjadi Presiden RI yang berikutnya setelah Presiden Jokowi. Itu pun kalau dikehendaki dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Tetapi kalau semua menginginkan Pak Anies, ini bisa jadi Pak Anies menjadi Presiden RI. Nah itu teman, kalau kita melihat rekam jejak dari seorang Anies Baswedan dan sedikit rekam jejak dari Gibran Raka Buming Raka. Karena rekam jejak itu memang diperlukan waktu teman. Tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Maka dia akan mengukir sejarah bagaimana dia berkiprah selama ini. Itulah rekam jejak. Dan rekam jejak Pak Anies cukup banyak teman. Ketika dia menjadi mahasiswa, dia sudah berkiprah di sana. Kemudian beliau pernah menjadi rektor Paramadina, pernah menjadi menteri. Dan sekarang Pak Anies menjadi calon presiden Republik Indonesia. Itulah rekam jejak yang dijajaki dari mulai bawah. Ibarat orang naik tangga. Kalau orang naik tangga itu kan bertahap dari tangga 1 ke tangga 2, tangga 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada lompatan. Jadi tidak ada lompat, tetapi dia melakukan proses itu tahap demi tahap. Jadi kalau ada seorang calon presiden atau wakil presiden yang melompat-lompat, berarti ini sesuatu yang instan, jadi tidak alami, berjalannya tidak tahap demi tahap. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.